والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan ta'sil fi talab al-ilm pada al-aslu tsani, yaitu asas atau prinsip yang ke-8 dari 9 asas yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah taala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Beliau berkata pada al-aslu tsamin maqamatun nadhari fi masail al-ilm, tempat-tempat an-nazar, yakni penelitian di dalam masalah-masalah ilmu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tempuh di dalam penelitian kita terhadap masalah-masalah ilmu dalam setiap ilmu. Nah, beliau berkata, kullu mas'alatin ilmiyatin yamurru an-nazaru fiha ala arba'ati maqamatin yasilu ba'daha talibul ilmi ila ma'rifatir rajih fil masail al-mukhtalafi fiha. Setiap masalah ilmiah yang akan dilewati oleh setiap talib, setiap para penuntut ilmu, maka mesti dia akan menempuh 4 perkara. Setiap masalah ilmiah yang ditinjau, yang dibahas oleh setiap para penuntut ilmu, mesti dia harus melalui 4 tahapan. Nah, yang dengan 4 tahapan ini seseorang penuntut ilmu dapat mengetahui pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Nah, wa hadhil maqamat hiya, tempat-tempat yang 4 ini adalah yang pertama thubutud dalil. Nah, hendaklah seorang talib di dalam meneliti satu masalah dia harus memastikan dulu dalil, thubutud dalil, adanya dalil. Nah, adanya dalil di dalam permasalahan ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua, sihhatul istidlal bidalil. Setelah dipastikan adanya dalil, maka harus dilihat apakah sudah benar pendalilannya, sisi pendalilannya dari dalil tersebut. Karena terkadang seseorang punya dalil tetapi salah pengambilan hukum dari dalil tersebut, yakni tidak sesuai apa yang diinginkan oleh dalil, tidak sesuai dengan apa yang dia tafsirkan, apa yang dia yang dia tafsirkan. Nah, dari hadis tersebut, dari dalil tersebut, dalil menginginkan yang lain, dia pun menafsirkannya dengan yang lain. Maka yang kedua harus memastikan sihhatul istidlal bidalil. Sudah benarkah pendalilan? Sudah benarkah pengeluaran hukum dari dalil tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, al-maqamus tsalits as-salamatu minan nasikh, yaitu selamat dari an-nasikh. Kalau kita sudah memastikan adanya dalil, kemudian juga sudah benar pendalilannya. Yang ketiga, apakah masih berlaku akan hal tersebut? Jangan sampai sudah ada yang menghapuskannya. Maka harus kita pastikan
dia selamat dari sesuatu yang menghapusnya. Artinya, memang benar ada dalil dan sisi pendalilannya sudah benar, tapi ternyata hukum itu sudah terhapus. Sudah ada yang menghapusnya. Maka harus kita pastikan yang ketiga selamat dari hal yang menghapuskannya. Selamat dari penghapus atau yang disebut dengan an-nasikh. Apa itu? Nah, kemudian al-maqamur rabi', tempat yang terakhir, sisi yang terakhir yang ditempuh pada setiap talibul ilm dalam penelitiannya terhadap masalah-masalah ilmiah, yaitu as-salamatu minal mu'arad. Juga harus selamat dari dalil yang lain yang menentangnya, dalil yang lain yang bertentangan dengannya. Nah, artinya sudah benar 3 tahapan yang pertama, dalil, istidlal, kemudian tidak ada yang menghapuskannya, tapi ternyata ada dalil yang bertentangan dengannya. Ada dalil yang bertentangan dengannya. Maka kita harus memastikannya. Kalau sudah selamat dari dalil-dalil yang bertentangan dengannya, berarti kita sudah menghasilkan satu hukum dengan 4 tahapan yang telah kita tempuh di dalam penelitian tersebut. Nah, wa hadhil maqamat tamurru biha ayya mas'alatin yatlubun nazar wa tarjih fiha. Nah, maka inilah 4 perkara, tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam setiap masalah yang diteliti, dalam setiap masalah yang kita kaji, yang kita teliti. Nah, maka mesti kita melalui 4 tahapan ini, kemudian keluarlah hukum tarjih. Nah, keluarlah hukum yang terkuat setelah itu. Nah, masailul ilm katsiratun, walakin min ta'sil talib al-ilmi an yura'i hadha al-asl, annahu idza nazara fi kulli mas'alatin yura'i awalan thubutat al-adillah fiha, thumma yanzur thaniyan fi sihhati al-istidlal fiha, thumma yanzur thalithan salamata hadhihi al-adillah min an-nafakh, thumma yanzur rabi'an salamataha min al-mu'arid. Masalah-masalah ilmu itu banyak. Nah, tentunya masalah-masalah ilmu itu sangat banyak. Akan tetapi di antara hal yang prinsip yang harus dikokohkan oleh setiap para penuntut ilmu, yaitu hendaklah dia menjaga, memperhatikan prinsip yang ke-8 ini, yaitu dia harus menempuh 4 perkara dalam segala penelitian ilmu yang dia lakukan. Yaitu hendaklah yang pertama harus dia mencari dalil. Adakah dalil? Setelah dia mendapatkan dalil, hendaklah dia melihat bagaimana pendalilannya, istidlalnya yang benar, bagaimana yang dimaukan oleh dalil tersebut. Kemudian setelah dia memastikan yang kedua ini, bahwa dalil tersebut demikian keinginan arahnya, penafsirannya, maka dia beranjak kepada yang ketiga. Apakah tidak ada yang menghapuskannya? Apa? Tidak ada yang menghapuskannya. Kalau ada yang menghapuskan, maka berarti tidak berlaku dalil tersebut. Yang berlaku adalah yang menghapus. Adapun yang dihapus sudah tidak berlaku lagi. Kemudian setelah itu yang keempat, hendaklah dia melihat dalil-dalil yang lain. Apakah ada yang bertentangan dengannya atau tidak ada. Nah, wa nadribu ala dzalika misalan. Kita memberikan permisalan. Nah, kita memberikan permisalan. Kata beliau, nawaqidul wudu katsira, misalnya dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu itu banyak. Kita ambil satu contoh, yaitu mengenai muntah, masalah muntah. Orang yang melakukan muntah, ya, apakah batal wudunya atau tidak? Nah, maka datang seorang penuntut ilmu mencari dalil, meneliti dalil yang tahapan pertama. Dia mencari dalil tentang adakah dalil yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, maka dia mencari. Kemudian setelah itu ternyata dia mendapatkannya. Ya, dia mendapatkan. Yaitu auradal alim hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qatawadda.
dia mendapatkan dalil, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermuntah kemudian beliau berwudu. Ya, ini dalil. Rasulullah muntah kemudian beliau melakukan apa? Wudu. Nah, ini sekarang dalil yang dipakai oleh penuntut ilmu tersebut bahwa muntah membatalkan wudu. Ini tahapan pertama, sudah ada dalil. Sekarang tahapan kedua apa itu? Tahapan kedua, istidlalnya, benar tidaknya pendalilan hadis tersebut. Apa yang dimaukan oleh hadis tersebut? Apakah bermakna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ketika muntah itu artinya membatalkan wudunya atau tidak? Atau yang lebih afdal adalah memperbaharui wudu setelah melakukan muntah. Ya, nah ini harus dipastikan yang kedua ini. Sudah benar tidak sisi pendalilannya, penafsiran dari hadis tersebut? Ternyata setelah diteliti, dalam sisi yang kedua ini telah diteliti bahwa hal fil hadis dilalatun wadihah ala anna wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajil qaid. Ya, perlu dibahas apakah dalam hadis ini ada dalil yang jelas? Ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena sebab muntah itu atau ada sebab yang lainnya? Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena sebab muntah atau ada sebab yang lainnya? Nah, berarti di sini dibahas istidlal dalil ini. Dibahas penafsiran dalil ini. Mulai dibahas tahapan yang kedua ini. Nah, ternyata la yujadu lil hadis dilalatan wadihatan ala anna wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajli qaid. Limadha? Lianna laysa fihi illa mujarrad al-fi'l. Wal fi'lu al-mujarrad 'inda al-ulama la yadullu 'ala al-wujub, innama yadullu 'ala al-istihbab. Ternyata tidak ditemukan dalil yang jelas, kata atau teks yang jelas dalam hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu karena sebab semata-mata karena sebab muntah, atau tidak ada lafaz yang jelas di dalam hadis tersebut bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Ya, tidak ada. Bahkan, kenapa dikatakan tidak ada? Dan kenapa dikatakan tidak ada? Lianna laisa fihi illa mujarrad al-fi'l. Karena dalam kaidah usul fiqh menunjukkan bahwa semata-mata perbuatan itu, ya, semata-mata dengan perbuatan, ya, di sini perbuatan Rasulullah berwudu, ya. Beliau melakukan wudu. Setelah muntah beliau berbuat, yaitu melakukan wudu. Nah, perbuatan wudunya Rasulullah ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum bahwasanya muntah itu membatalkan wudu, ya, atau bahwasanya setelah muntah wajib berwudu. Lah, karena kaidah usul yang ditetapkan oleh para ulama bahwa semata-mata fi'il, semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan wajibnya. Ya, semata-mata perbuatan tidak menunjukkan wajibnya untuk melakukan sesuatu itu. Nah, semata-mata Rasulullah berwudu setelah muntah tidak menunjukkan bahwa Rasulullah itu wajib berwudu. Tidak. Tetapi hanya paling tingginya dikatakan mujarradul fi'l itu yadullu 'alal istihbab. Dalam hal perbuatan seperti ini itu menunjukkan sunnah saja. Berarti di sini Rasulullah SAW berwudu karena sebab muntah itu wudunya yang sunnah, mustahab. Artinya kalau beliau tidak berwudu maka tidak membatalkan wudu. Ya, bukan beliau berwudu untuk menjelaskan tentang batalnya wudu tersebut karena sebab muntah, tidak, tapi untuk menunjukkan sunnahnya. Untuk menunjukkan sunnahnya. Nah, ini makna mujarradul fi'l.
Nah, yang dimaksudkan oleh para ulama, wa ya'nuna bi al-fi'l al-mujarrad, al-fi'l alladhi ya'ti min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqa'u bayanan li mujmalin min ayatin aw haditsin akhar. Bahwa semata-mata perbuatan yang dimaksudkan oleh para ulama adalah perbuatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang mujmal, yang global dari ayat, atau bukan untuk menjelaskan sesuatu yang mujmal dari hadis. Ya. Nah, tidak demikian makna perbuatan Rasulullah, tetapi maknanya adalah untuk menunjukkan sunnahnya. Untuk menunjukkan apa? Sunnahnya. Berarti muntah bukan pembatal wudu, tetapi bagi yang muntah sunnah untuk berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah. Ternyata pada tahapan yang kedua ini kita sudah berakhir. Ya, artinya tidak perlu kita masuk pada tahapan yang ketiga karena sudah tahapan yang kedua sudah kandas di sini, sudah berhenti, sudah bertentangan. Ternyata istidlalnya lain. Ya, pendalilannya berbeda dengan dalil tersebut yang kita inginkan, yang diinginkan oleh si pembahas tadi. Nah, maka selesai masalah. Baik, idzan naqul, kalau begitu kita katakan hadzal hadis ma'sihhati dilalatihi ala naqdil wudu bi khurujil qayf fihi nadhar wa wajhu an-nadhari anna al-hadits lam yashtamil illa ala mujarrad fi'lin wa huwa la yadullu ala al-wujub. Kesimpulannya kita katakan bahwa hadis tersebut benar dalilnya sahih, hadisnya sahih. Naam. Tetapi penunjukannya, ya, hukum yang diinginkannya bukanlah menunjukkan batalnya wudu. Ya, bukan menunjukkan batalnya wudu. Kenapa? Karena wudunya Rasulullah itu semata-mata perbuatan, murni perbuatan Rasulullah, dan dalam kaidah usul bahwa penjelasan perbuatan Rasulullah itu untuk menjelaskan sunnah, bukan menjelaskan apa? Wujub. Ya. Kecuali kalau dia menjelaskan wajibnya jelas, berarti wajib berwudu, berarti menunjukkan batal. Tapi ini menunjukkan sunnahnya, berarti tidak batal. Nah, baik, idzan tabbaqa talibul ilm al-maqam al-awwal wal maqam ats-tsani wa intahat al-mas'alah ala hadhihi surah wa la yahtaju ila tatbiq al-maqam ats-tsalits wal rabi'. Nah, setelah pembahas tadi menempuh tahap yang pertama dan yang kedua, ternyata berakhir pada tahapan yang kedua, maka berakhir pula masalah, tidak perlu lanjut pada tahapan yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita ambil masalah lain, ya, yang menempuh empat tahapan ini. Nah, yang seorang salih menempuh empat tahapan, yaitu dalam masalah hadis yang lain juga dalam pembatal wudu, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, mulai seorang pembahas mencari dalil. Ternyata mendapatkan dalil. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, ini dalil yang menunjukkan jadi ini dalil, ya, sudah jelas ada dalilnya. Secara zahir, secara singkat dia menunjukkan batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan. Jadi pembahasan kita adalah mencari tentang apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Maka kita tempuh empat tahapan. Yang pertama mencari dalil. Setelah kita dapatkan dalil, yang kedua adalah kita melihat istidlalnya, sisi pendalilannya sudah benar tidak pendalilannya ini. Nah, beliau menyatakan, naqul fi buqal qaidah bahasa fawajada anna hadzal hadis mukhtalafun fihi warrajihu annahu haditsun hasan fantaha min al-asl al-awwal. Setelah kita bahas, ternyata hadis ini hadis sahih, sudah hadis hasan yang dipakai berhujjah, selesai. Kita ya'ti ilal maqam ats-tsani, datang kepada tahapan yang kedua,
Hal yasihul istidlalu bihi, apakah sudah benar pendalilannya? Naqul na'am. Kita katakan na'am. Al-istidlalu bihi sahih. Istidlalnya sudah benar, sudah sahih. Yaitu bahwa wudu menjadi batal dengan bimasil fardi, dengan menyentuh kemaluan. Sudah jelas sekarang. Tahapan yang kedua. Istidlalnya, pendalilannya, pengeluaran hukum dari dalil sudah benar. Sekarang, yang ketiga, ba'da dzalika ya'ti lil maqamis tsalits. Setelah itu kita datang pada tahapan yang ketiga. Nah, pembahas ini tadi yanzur fi salamati minan nasikh. Dia melihat dalil, adakah yang menghapuskannya atau tidak. Berarti dia cari dalil yang menghapus. Huna fi hadzal hadis hatta ba'du ahli al-'ilm annahu mansukh. Ternyata dia mendapatkan kalamnya sebagian ulama bahwa dalil ini sudah dihapus hukumnya. Ada yang menghapuskannya. Yang menghapuskannya adalah hadis Talq radhiyallahu taala an, di mana dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masil farji." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang menyentuh kemaluan. Faqal, "Hal huwa illa bid'atun minka?" Tidaklah kemaluanmu itu kecuali bagian dari anggota badanmu. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang menyentuh kemaluan. Apakah batal wudu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hal huwa illa bid'atun minka." Tidaklah kemaluanmu itu adalah bagian dari anggota badanmu. Artinya, kalau dia bagian dari anggota badanmu, sekalipun engkau menyentuhnya, maka tidak membatalkan wudu. Ini makna jawaban dari Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua ini. Yang di akhirnya para ulama menjadikannya dalil ini sebagai penghapus dari dalil yang pertama tadi, yang menunjukkan menyentuh kemaluan itu adalah batal wudu. Baik. Kemudian berkata sebagian ulama, hadzal hadis mutaakhir wa dzakal hadis mutaqaddim, fayansah al-mutaqaddim bil mutaakhir. Nah, atau fayunsahu bil al-mutaqaddim bil mutaakhir. Sebagian ulama menyatakan hadis ini yang terakhir dia, yakni hadis yang kedua. Ya, yang tidak membatalkan wudu. Adapun hadis yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan, itu hadis yang terdahulu. Tentunya yang yang terakhir menghapus yang terdahulu. Nah, yang terakhir datangnya menghapus yang terlebih dahulu datangnya. Nah, itu jelas tidak mungkin yang menghapus itu yang duluan, menghapus yang terakhir tidak mungkin. Yang menghapus itu selalu yang lebih terakhir waktunya. Ya, dia yang menghapus yang sudah terdahulu. Nah, idzan hadzal hadits tsani nasakh al hadits al awal. Kesimpulannya bahwa hadis yang kedua menghapus hadis yang pertama. Selesai sekarang. Ya, tahapan yang ketiga. Wa tajidu ba'd al ulama yaqul ana la aslam al qaula bin nasakh lianna al asla adam an nasakh lakin hadha al hadith yu'arid al hadith al awal. Nah, sekarang anggaplah ya, ini tadi salah satu pendapat ulama. Setelah talibul ilm ini tadi membahas, pada tahapan yang ketiga ternyata dia dapatkan ada ulama yang mengatakan hukum ini sudah terhapus dengan dalil ini. Ternyata dia dapati lagi kalam ulama yang lain, tidak. Ini bukan dalil yang menghapus. Ya. Karena hukum asalnya di dalam usul, dalam kaidah usul itu kalau masih bisa dikompromikan, jangan ada yang menghapus. Nah, ini kaidah ya. Mengamalkan kedua-duanya itu lebih bagus daripada menghilangkan salah satunya. Nah, sekarang kalau bab menghapus, ini ada yang dibuang salah satunya kan? Yang terhapus ya dibuang. Nah, sementara kaidah ulama, kaidah usul semaksimal mungkin dalam tahapan-tahapan pembahasan ilmu jangan langsung menempuh bab hapus menghapus, jangan.
Tapi upayakan dulu jam turut, yakni mengkompromikannya. Kalau dua dalil yang ada ini bisa dikompromikan, maka dikompromikan. Jangan langsung menempuh tahapan hapus dan yang dihapus. Nah, ini kaidah ulama, yaitu i'mal ala wajhain, mengamalkan di atas dua sisi itu tadi, itu lebih afdal, lebih utama daripada ihmal, ya, min ihdaihima, daripada menghilangkan salah satu dari keduanya. Nah, ini kaidah, ya. Nah, sekarang ternyata pembahas ini tadi, talibul ilm ini tadi, mendapatkan kalamnya ulama bahwa ini bukan bab hapus menghapus, tetapi masuk pada tahapan yang keempat. Jadi anggaplah tahapan yang ketiga dia tidak dapatkan dalil yang menghapus. Tahapan yang keempat ternyata yaitu mencari dalil yang lain yang dalilnya bertentangan. Ternyata dia dapatkan dalil lain yang bertentangan dengan dalil pembahasan. Nah, inilah dia dalil yang kedua yang bertentangan dengan dalil pembahasan. Nah, bahwasanya sabda Rasulullah, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu, ini bertentangan dengan dalil yang kedua tadi. Bukan menghapus, tapi bertentangan zahirnya. Yaitu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu?" Rasulullah menjawab, "Hal huwa illa bid'atun mink." Nah, tidaklah kemaluan itu kecuali bagian dari anggota badan. Berarti ini bertentangan. Yang terakhir ini tidak batal. Ternyata yang sana mengatakan batal, berarti bertentangan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Apa yang harus ditempuh oleh si al-bahis ini, si pembahas ini? Nah, tentunya yang pertama dikompromikan dulu. Dikompromikan terlebih dahulu. Kalau masih bisa dikompromikan. Kalau sudah tidak bisa, maka sudah tidak ada jalan lain. Berarti ada yang menghapus, ada yang dihapus. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Nah, oleh karena itu di sini beliau menyatakan yang qulu ilal maqamir rabi. Dia berpindah ke tahap yang keempat, yaitu as-salamatu minal mu'arid. Fa yaqulu hadzal hadits yu'aridu al-hadits al-awwal. Maka tahapan yang keempat ini ternyata dia dapati hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis yang pertama, menentang hadis yang pertama. Wa ana ajma' bainahuma fa aqul. Maka aku, kata penulis hafizahullah taala, mengumpulkan keduanya. Maka aku mengumpulkan keduanya, mengkompromikan keduanya, lalu aku katakan, barang siapa yang massa farjahu bi syahwatin, barang siapa yang menyentuh farjinya dengan syahwat, intaqadha wudu'ahu amalan bi hadits man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja syahwat, maka batal wudunya dengan dalil man massa farjahu falyatawadda. Dengan dalil yang pertama, barang siapa yang menyentuh farjinya, maka hendaklah dia berwudu. Maksudnya menyentuh farjinya dengan syahwat, dengan sengaja dan disertai dengan syahwat, maka batal wudunya. Dalilnya ini. Kemudian wa man massa farjahu mithla ayyi udwin min a'dha'ihi ay biduni syahwatin fa inna wudu'ahu la yartafi'u. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa bid'atun mink. Barang siapa yang menyentuh farjinya, ya, dengan anggota badannya yang mana saja yang menyentuhnya tanpa syahwat, maka wudunya tidak batal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang kedua tadi, bahwa tidaklah kemaluanmu itu melainkan bagian dari anggota badanmu. Ya. Nah, berarti apa? Terjadi kompromi, terjadi solusi. Pengkompromian dua dalil yang kelihatannya bertentangan, tapi masih bisa dipertemukan. Nah, baik, wa akharun wa minhum, dan para ulama yang lain di antara mereka Muhammad bin Yahya az-Zuhli,
gurunya Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, ahmilul hadits al-awwal 'ala al-ihtibab la 'ala al-wujub bi qarinatil hadits ats-tsani wa ajma'u bainal haditsain bi hadhihi at-tariqah. Nah, ini pendapatnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Imam Bukhari. Beliau menyatakan, aku membawa hadis yang pertama kepada sunnah. Maksudnya, barang siapa yang menyentuh farjinya, hendaklah dia berwudu, yakni disunnahkan baginya berwudu. Ya, bukan wajib baginya berwudu, bukan. Nah, mana dalilnya membawa hadis yang pertama kepada makna sunnah berwudu, yaitu dengan hadis yang kedua. Dalilnya dengan hadis yang kedua, bahwasanya tidak membatalkan wudu karena dia adalah bagian dari anggota badan. Terus perintah Rasulullah untuk berwudu, maksudnya sunnah. Falyatawaddah, hendaklah dia berwudu, yakni disunnahkan baginya berwudu kalau dia menyentuh kemaluan. Nah, ini juga adalah salah satu penafsiran dari sebagian ulama, yaitu Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah ta'ala. Nah, iya, kemudian beliau menyatakan wa ajma'u bainal haditsain bi hadhihi tariqah, dan aku mengkompromikan dua dalil ini dengan metode ini. Jadi guru Imam Bukhari Yahya Az-Zuhli mengkompromikan dengan cara itu, bahwasanya dalil yang pertama menunjukkan sunnahnya berwudu, dalil yang kedua adalah menunjukkan tidak batalnya wudu dalam menyentuh kemaluan. Nah, wahada ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, masul farji la yanqudu wudu, innama yustahabbu ma'al wudu, jam'an bainal haditsain. Wa hadha qawluhu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kama hakahu anhu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadits. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, menyentuh farji tidak membatalkan wudu, akan tetapi disunnahkan berwudu. Ya, sebagai pengkompromian di antara dua dalil tersebut, dua hadis tersebut. Ini pula yang diucapkan oleh Yahya Az-Zuhli di atas, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, yaitu pembahasan mustalah hadis. Nah, idzan hadhihi masail ilm. Kesimpulannya bahwa inilah masalah ilmu. Masalah apa saja di dalam ilmu ini, dalam ilmu syar'iyyah, maka terapkanlah 4 tahapan tadi. 4 tahapan tersebut. Nah, wal maqsudu bi hadzal asl anna tarka mura'ati hadhihi al-maqamat 'inda an-nazar fil masail al-'ilmiyyah yuqi' talib al-'ilmi fima yusamma bi 'adam at-tahrir lil masail. Nah, maksudnya kita menyebutkan asal prinsip ini yang ke-8 ini, yaitu bahwa ketika seorang talib, penuntut ilmu, peneliti meninggalkan tahapan-tahapan tersebut dalam masalah-masalah ilmiahnya, maka menyebabkan talibul ilm tersebut akan terjatuh kepada perkara yang diistilahkan dengan nama adamut tahrir lil masail, yaitu tidak memastikan, tidak mengokohkan masalah-masalah. Nah, tidak memastikan dan menguatkan dulu masalah-masalah tersebut, kemudian langsung menghukumi dengan cepat karena sebab dia tidak menempuh tahapan-tahapan tersebut. Sehingga selalu dia memahami masalah, menetapkan satu hukum itu belum matang. Nah, tidak matang karena dia tidak menempuh tahapan-tahapan yang disebutkan. Ini maksudnya dari al-asl yang ke-8 ini. ومن مهمات طالب العلم أن يسعى إلى تحرير العلم الذي لديه وذلك ممكن عن طريق مراعاة هذه المقامات عند النظر في كل مسألة تعددت فيها الأقوال وتنوع فيها الاستدلال. Di antara perkara yang penting bagi setiap penuntut ilmu, yaitu hendaklah dia berupaya untuk menguatkan setiap masalah dengan tahapan-tahapan, dengan dalil-dalilnya. Nah, ya, tentunya itu bisa dilakukan oleh setiap penuntut ilmu, bisa dilakukan yakni dalam hal mentahrir masalah, mengokohkan satu masalah, memantapkannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menempuh 4 tahapan tersebut.
ya di dalam pembahasannya dalam setiap masalah yang terdapat padanya beberapa pendapat, dalam setiap masalah terdapat padanya beberapa pendalilan, istidlal, beberapa sisi pendalilan, maka hendaklah dia menempuh tahapan-tahapan tadi. Wa yaqsud bin nazar fi thubut dalil an yanzur talib fi dalil hal huwa thabitun am la. Dan maksud melihat tahapan yang pertama memastikan adanya dalil. Nah, inilah yang dimaksud dengan an-nazar fi thubut dalil. Nah, maksud daripada nazar meneliti tetapnya dalil, maksudnya memastikan apakah ada dalil atau tidak dalam setiap masalah yang dia bahas. Fa idza kana dalil ayatan qur'aniyah fal Qur'an thabitun mutawatir la nazar fihi min jihati thubutihi. Nah, la nazar fihi min jihati thubutihi. Kalau dalilnya misalnya dari ayat Quran, maka Al-Quran itu jelas pasti kebenarannya dan mutawatir, tidak perlu lagi diteliti dari sisi adanya dalil atau tidak ada dalil. Jelas ada dalil, yaitu dari Al-Quran. Tinggal tahapan yang kedua, yaitu pendalilannya benar atau enggak. Demikian pula kalau dalilnya dari hadis, ya hendaklah kita lihat dalil hadisnya tadi dari sisi derajatnya, qabul warraf, hadis sahih atau hadis dhaif, hadis yang diterima atau hadis yang ditolak. Ya, kalau dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis. Tapi kalau dalilnya dari Al-Qur'an, tidak perlu ada penelitian. Hadis sahih atau dhaif. La, Al-Qur'an semuanya sahih. Ya, adapun hadis ada yang dhaif. Nah, karena perkembangan, ya, zaman demi zaman yang jelek, yang semakin jelek semakin banyak fitnah, maka semakin banyak orang-orang yang memasukkan hadis, ya, sehingga timbullah adanya dalil hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Ya, di zamannya siapa ini mulai timbul penelitian hadis seperti ini? Di zamannya Muhammad bin Sirin, kibarut tabi'in, masuk pembesar tabi'in rahimahullahu taala. Nah, yang dalam ucapannya yang sangat ma'ruf, kunna la nas'alu anis sanad, anil isnad. Ya, dulu kami tidak pernah tanya-tanya tentang sanad. Ya, walamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum. Ketika mulai muncul fitnah, yakni khawarij dan selainnya, fitnah-fitnah mubtadi', maka baru kami meneliti. Setiap orang membawa hadis, kami tanyakan, sammu lana rijalakum. Sebut rawi-rawinya siapa? Rijal-rijalnya siapa? Nah, mulai dari zaman ini, ya, dari zamannya Imam Muhammad bin Sirin, mulailah dilakukan penelitian hadis. Wa illa di zaman sahabat tidak ada yang bertanya, dalil ini sahih atau dhaif. Ya, setiap sahabat yang membawa dalil ini sahih, sahih. Tidak ada dalil hadis palsu. Ya, selama itu dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah terjadinya fitnah, ya, setelah habisnya para sahabat Rasulullah SAW, maka jelas sudah banyak pemalsu-pemalsu hadis yang berani melakukan pemalsuan-pemalsuan, maka mulailah diperiksa. Muncullah hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif dengan yang tertolak dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang palsu, ada yang hadis yang matruk, ada yang mungkar. Nah, dan segala jenis-jenis hadis dhaif. Ya. Nah, maka kalau dalilnya dari hadis, tentu kita harus meneliti sahih atau dhaif, makbul atau mardud. Wa idza kana dalil huwa al-ijma'. Kalau dalilnya dari ijma', maka perlu dilihat pembenaran ijma' itu dari mana. Ya, karena boleh jadi orang menyebut-nyebut ijma' ternyata tidak benar ijma'nya. Tidak ada ulama yang menukil yang menyebutkan bahwa itu ijma'. Maka kalau kita lihat sesuatu dalil, oh ijma', bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi ijma', kita harus memastikan benarkah ijma' ini atau tidak, yaitu dari kalamnya ulama. Kalau setelah kita meneliti para ulama mengatakan ini benar bahwa ijma', maka kita mengatakan ini ijma', dan ini sah menjadi dalil. Nah, muidakana qiyasan. Kemudian kalau dalilnya bukan juga ijma', tapi qiyas yang qiyas, maka kita harus lihat sebagaimana pada asal yang telah berlalu, yaitu kiasnya sahih atau dhaif. Kiasnya benar atau salah. Nah, kalau kiasnya benar, maka dijadikan sebagai dalil,
sebagai sandara. Nah, untuk memastikan kias itu benar atau salah, dilihat syarat-syarat kias yang sudah kita jelaskan dari Syekh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nah, hadza mujmalu ma yuqsadu bi thubutid dalil. Inilah secara global apa yang dimaksud dengan pastinya dalil. Naam, wa tahta hadhihi al-jumlah tafasilu katsirah. Dan dalam ketentuan ini di sana ada lagi perincian-perincian yang banyak. Ada lagi rincian-rincian yang banyak. Naam. Kemudian yang kedua, wa yuqsadu bin nazar fi sihhatil istidlal. Maksud daripada meneliti tentang istidlal, yakni marhalah yang kedua, maksudnya adalah hendaklah seseorang melihat apakah dalil itu sesuai dengan kenyataannya, dakwanya, pengakuannya, atau ternyata dalil tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Beda antara dalil dengan istidlalnya, berbeda. Nah, ini maksudnya, harus dilihat. Jam berapa? Jam 8. Nah, kalau kita selesaikan insyaallah, tinggal beberapa baris. Kesimpulannya bahwa demikian yang kedua, tahapan yang kedua hendaklah dipastikan apakah benar istidlalnya atau salah, sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga juga selamat dari nasikh. Maksudnya kita mencari dalil yang benar, bahwa dalil ini sudah pastikah masih berlaku atau sudah ada yang menghapusnya. Ya, sudah ada yang menghapusnya. Kalau ada dalil yang menghapus, kita harus lihat benarkah dalil ini penghapus. Artinya kita harus tinjau dari sisi waktunya. Ya, kalau dia lebih terakhir jelas bisa menghapus. Tapi kalau lebih dulu jelas tidak bisa menghapus, tidak mungkin. Karena waktunya dia lebih dulu. Nah, maka demikian yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, yaitu selamat dari mu'arid dalil yang bertentangan dengan dalil yang lain. Maksudnya Allah yakuna dalil qad jaa'a ma yukhalifuhu. Maksudnya tidak ada dalil lain yang menyelisihinya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada dalil lain yang menyelisihinya. Nah, wa ba'da hadhihi al-maqamat yaslam lahu al-qaul ar-rajih. Setelah menempuh tahapan-tahapan ini, maka seorang talibul ilm akan selamat. Nah, kemudian menetapkan pendapat yang kuat, pendapat yang terkuat. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya pada asal yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.